Bahasan materi pada kali ini adalah viskositas larutan Newton dan non-Newton menggunakan viskosimeter Oswald dan Stormer. Rologi digunakan untuk menggambarkan aliran cairan dan deformasi dari padatan. Viskositas merupakan ketahanan suatu cairan untuk mengalir atau biasa disebut dengan kekentalan. Semakin tinggi viskositas, akan semakin besar tahanannya untuk mengalir. Dalam bidang farmasi, peran reologi menyangkut stabilitas, keseragaman dosis, keseragaman produk, serta tinjauan praktis dalam penggunaan sediaan suspensi atau emulsi. Penggolongan bahan menurut tipe aliran dan deformasi. Yang pertama, sistem Newton, di mana semakin besar viskositas suatu cairan, akan semakin besar pula shearing stress yang diperlukan untuk menghasilkan suatu rate of shear tertentu. Contohnya air, etanol, gliserin, serta larutan yang memiliki senyawa terlarut dengan ukuran partikel kecil, misalnya larutan gula. Untuk mengukur viskositas larutan Newton, dapat digunakan semua alat pengukur viskositas, seperti viskosimeter Oswald, Hopper, Brookfield, Stormer, dan lainnya. Setelah mengetahui gambaran larutan Newton, dilanjut dengan perhitungan viskositas larutan dengan menggunakan viskosimeter Oswald. Di sini telah tersedia data percobaan. Pada tabel terdapat zat berupa air, alkohol, dan larutan gula yang telah diketahui bobot Pigno plus zat, dan waktu alir dalam detik. Suhu pada percobaan yaitu 25 derajat Celcius. Diketahui rho air sama dengan 0,99707 gram per mililiter. Kemudian viskositas air pada suhu 25 derajat Celcius yaitu 0,8904 centipoise. Perhitungan dimulai dengan mencari volume air terlebih dahulu untuk menghitung rho zat lainnya. Berat air sama dengan bobot Pigno plus isi dikurangi bobot Pigno kosong. Sama dengan 93,3 gram dikurangi 42,9 gram sama dengan 50,4 gram. Volume Pigno sama dengan volume air, maka volume air sama dengan massa air dibagi rho air. Diperoleh hasil 50,54 ml. Waktu alir sama dengan 16 detik. Selanjutnya mencari rho alkohol. Digunakan rumus rho zat sama dengan massa zat dibagi volume air. Massa air dihitung dengan cara bobot Pigno plus zat dikurangi bobot Pigno kosong. Kemudian dibagi dengan volume air yaitu 50,54 ml. Diperoleh hasil 0,80517 gram per mililiter. Kemudian dihitung viskositas alkoholnya. Menggunakan rumus viskositas air dikali rho alkohol dikali waktu alir alkohol dibagi rho air dikali waktu alir air. Diperoleh hasil 0,854 centipoise. Untuk menghitung larutan gula, digunakan rumus yang sama dengan untuk menghitung alkohol. Dengan pembaginya tetap menggunakan air. Satuan viskositas dapat menggunakan poise atau centipoise. Lihat dengan jeli satuan yang diminta. Di sini satuan yang digunakan adalah centipoise atau CPS. Menentukan konsentrasi larutan gula X%. Ini dapat dihitung dengan cara memasukkan regresi linear antara kadar masing-masing dengan log viskositas. Perlu diingat sekali lagi, memasukkannya dalam bentuk log viskositas, bukan viskositasnya. Karena yang dicari adalah slope dan intercept-nya. Setelah diketahui nilai A, B, dan R
dihitung persen kadar dari gula X. Diketahui viskositasnya yaitu 2,349, log viskositasnya 0,3709, kemudian persamaannya yaitu Y sama dengan min 0,2755 plus 0,01895X. Dimasukkan Y-nya yang telah diketahui yaitu 0,3709. Maka diperoleh hasil X sama dengan 34,11%. Di sini saya menggunakan kalkulator untuk menghitung regresi linear. Pertama tekan mode, kemudian pilih start, pilih A plus BX, kemudian masukkan kadar X persen pada kolom X dan log viskositas pada kolom Y. Setelah semuanya telah dimasukkan, tekan AC, Shift 1, Reg, kemudian A untuk mencari A sama dengan, kemudian ditulis hasilnya. Lalu tekan AC kembali, Shift 1, Reg, lalu tekan 2 untuk mencari B, kemudian ditulis hasilnya. Tekan AC lagi, Shift 1, kemudian drag, lalu tekan 3 untuk mencari R. Yang kedua, sistem non-Newton. Aliran zat yang termasuk non-Newton tidak mengikuti persamaan aliran Newton. Dalam formasi lebih besar kemungkinan menjumpai cairan non-Newton dibandingkan dengan cairan biasa. Mengukur larutan non-Newton tidak boleh menggunakan viskometer Oswald karena akan terjadi penyumbatan pada bagian bawah pipa kapiler disebabkan viskositas non-Newton lebih tinggi dibandingkan dengan larutan Newton, maka tidak direkomendasikan. Larutan non-Newton lebih kompleks karena terdiri lebih dari satu zat aktif seperti suspensi dan emulsi. Kebanyakan sedia informasi termasuk non-Newton, tetapi bahan-bahan pelarut termasuk larutan Newton. Selanjutnya yaitu perhitungan viskositas larutan non-Newton dengan menggunakan viskosimeter Stormer. Telah terdapat contoh data larutan CMC 1% yang diketahui beban awal dan waktunya. Selanjutnya mencari RPM dengan rumus RPM sama dengan sigma putaran dibagi T detik dikali 60. Untuk sigma putaran sendiri disesuaikan dengan percobaan yang diminta pada modul. Di sini saya menggunakan 25 kali putaran. Dihitung beban awal pada 10 gram. RPM sama dengan 25 dibagi 78 dikali 60. Diperoleh hasil 19,23 RPM. Untuk menghitung beban 20, 30, 40, dan 50 digunakan rumus yang sama.